kami ada promo kredit bebas angsuran yang dimana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% saja, lalu sisanya Bapak Ibu bayarkan ketika sudah pakai mobilnya 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melahirkan info-info seputar otomotif. Di samping kita sudah ada satu unit Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 yang merupakan Pajero Sport tipe terlengkapnya. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Dan tentunya teman-teman juga sudah tahu yang kita bongkar kali ini adalah yang facelift di 2024-nya yang launching di Gias 2024 kemarin. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apa aja sih perubahannya dan seperti apa spek dan fitur-fiturnya, namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo dari Mitsubishi, nggak ada salahnya kalau kita simak video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Linda dari Mitsubishi Sunstar Prima Motor Cibubur. Buat Bapak Ibu yang lagi cari mobil baru Mitsubishi, boleh hubungi Linda di nomor 0812 12 01 9297. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke dealer kami beralamat di Jalan Raya Alternatif Cibubur, kilometer 6 Nagrak. Patokannya ada di sebelah perumahan Legenda Wisata. Selain melayani penjualan mobil Mitsubishi baru, dealer kami juga melayani servis, penjualan spare part, hingga body repair. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis atau perbaikan pada bodi mobilnya, boleh langsung datang ke sini. Atau cukup hubungi Linda saja, nanti Linda yang akan bantu untuk bookingkan. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu lagi antri saat datang ke bengkel kami. Nah, buat Bapak Ibu yang punya rencana pembelian mobil Mitsubishi baru, sekarang adalah saat yang tepat karena kami punya banyak sekali promo-promo super menarik di akhir tahun ini. Promo akhir tahun. Contohnya, yang pertama, untuk Bapak Ibu yang punya rencana pembelian mobil baru Mitsubishi, baik secara cash ataupun kredit, akan mendapatkan diskon spesial. Diskon akhir tahun terbaik se-Indonesia. Bahkan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Dan yang kedua, kami ada promo DP ringan. DP mulai dari 10% saja. Contohnya, Pajero Sport di sebelah saya ini DP mulai dari 35 jutaan aja. Untuk New Expander, DP mulai dari 15 jutaan aja. Untuk Expander Cross, DP mulai dari 15 jutaan aja. Bahkan untuk X-Force di sebelah saya ini DP mulai dari 8 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kami juga ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 4 jutaan aja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil baru Mitsubishi dari kami. Dan yang keempat, kami ada promo kredit bebas angsuran, yang dimana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% saja, lalu sisanya Bapak Ibu bayarkan ketika sudah pakai mobilnya 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil barunya tanpa harus memikirkan angsuran. Lalu yang kelima, kami punya promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 dan 2 tahun. Dan kami juga punya bunga-bunga spesial untuk tenor 3 tahun sampai dengan 8 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membeli, baik secara cash ataupun kredit, kurang lebih sama saja. Karena kami punya bunga 0% tenor 1 dan 2 tahun. Lalu yang keenam, kami juga ada program tukar tambah. Buat Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Mitsubishi baru, boleh hubungi Linda saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kami pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon tambahan lagi jika Bapak Ibu tukar tambah mobilnya dengan kami. Lalu yang ketujuh, kami akan memberikan paket servis gratis yang meliputi oli, spare part, dan jasa hingga 4 tahun atau 50.000 km. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil baru Mitsubishi-nya karena biaya servisnya sudah kami gratiskan. Dan ini bisa dipakai di seluruh bengkel resmi Mitsubishi se-Indonesia. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Setiap pembelian mobil Mitsubishi baru dengan Linda, baik secara cash ataupun kredit, akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher coating ataupun logam mulia tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, cukup hubungi Linda saja. Nanti akan Linda siapkan unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom kami, cukup kirimkan alamatnya, nanti Linda yang akan bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi, buat Bapak Ibu yang lagi cari mobil baru Mitsubishi, jangan lupa hubungi Linda ya. Ingat Mitsubishi, ingat Linda. Nah itu tadi promo-promo lengkap dari Kak Linda dari Mitsubishi Sun Motor Cibubur ya. Jadi buat teman-teman yang cari mobil Mitsubishi, langsung aja di japri Kak Lindanya. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi ya, berikut dengan harga-harga lengkapnya. Oke, kita langsung mulai bongkar ya untuk Mitsubishi New Pajero tipe terlengkap, yaitu tipe Dakar Ultimate 4x4. Di atas kacanya untuk tipe Dakar ke atas sekarang sudah dilengkapi dengan ADAS, termasuk yang tipe 4x4 ini ya. Jadi dia dilengkapi dengan beberapa fitur-fitur keamanan, yaitu di salah satunya dia sudah dilengkapi dengan collision mitigation braking assist yang dapat melakukan pengereman otomatis jika misalkan kendaraan ini mendekati objek kendaraan di depannya kita belum injak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis ya. Selain itu juga dilengkapi dengan adaptive cruise control, di mana saat cruise controlnya diaktifkan dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan depannya ya. Seandainya kendaraan depannya lebih lambat, dia akan menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk mengikuti kendaraan di depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan auto high beam yang dapat meredupkan lampu utamanya ketika berpapasan dengan pengendara lain ya di malam hari supaya pengendara lain tidak silau. Kemudian juga dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi pada saat ada kendaraan yang ingin mendahului dari kanan ke kiri atau kirinya, itu dia akan memberikan peringatan di spion-spionnya juga ya, supaya mencegah terjadinya kita cross sehingga tidak terjadi kecelakaan. Selain itu juga ada rear cross traffic alert pada saat mau mundur, ada kendaraan yang ingin melintas juga dia ada peringatan juga. Dan yang terakhir dia juga dilengkapi dengan lane change assist atau lane keeping assist yang dapat memandu kita untuk selalu berada di tengah garis marka jalan. Jadi dengan fitur-fitur ADAS ini tentunya berkendara dengan New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini juga akan lebih aman ya, karena memang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan secara otomatis untuk mengurangi terjadinya resiko kecelakaan. Dan kita lihat untuk yang facelift di 2024 ini memang ada perubahan di bagian desain grillnya ya, yang semula memang datar, garis-garis flat, sekarang kelihatan ada gelombang-gelombangnya, ada kelihatan ada karakter-karakternya yang lebih kelihatan baru gitu ya, dan kelihatan elegan. Di finishing warna black glossy di bagian atas, di tengahnya juga warna black glossy termasuk kisi-kisi ruang terbuka yang di bawahnya ya. Kemudian di tengahnya dilengkapi dengan logo Mitsubishi berwarna chrome, serta ada background warna black glossy-nya juga ya, dan tentunya tadi ada sensornya juga di dalam logonya ini. Kemudian selain itu juga di kanan kirinya ada ornamen lagi kanan kiri kayak yang sebelumnya ya. Ini modelnya kayak bumerang di finishing warna chrome, jadi menambah unsur elegan untuk bagian depannya. Dan untuk Pajero Sport Dakar yang 4x4 ini di depan juga ada 4 sensor ya. Jadi keamanannya itu ada sensor di tengah itu 2, di kanan kirinya 2, jadi ada 4 sensor di depan, plus ada kamera depan juga karena sudah ada kamera 360. Lalu untuk detail dari lampunya juga ini sudah ada lampu di arealnya, ini LED ya, modelnya garis string di bawah ini, lampu senjanya LED. Untuk lampu utamanya sudah LED proyektor ya, by beam. Jadi satu mata lampu untuk lampu dekat dan jauhnya. Kemudian di bawahnya juga dilengkapi dengan fog lamp dengan lampu LED juga. Jadi semua lampu-lampunya sudah LED. Dan di bagian bawahnya ini juga ada tambahan underguard ya, spoiler bumper yang
menambah kesan elegan juga karena di finishing warna black glossy di bagian tengahnya ini untuk paling bawahnya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Mitsubishi New Pajero Sport Ultimate 4x4 2024. Untuk mesinnya ini tidak ada perubahan ya. Jadi untuk New Pajero itu dari tipe paling murah sampai paling mahalnya itu dilengkapi dengan satu mesin ya. Jadi mesin diesel 2400 cc 4 silinder DOHC dengan tambahan teknologi turbo intercooler. Dimana dengan mesin ini Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate ini dia memiliki tenaga di 181 PS pada 3.500 rpm dan torsi maksimal di 430 Nm pada 2.500 rpm. Dan untuk Pajero yang kita bongkar kali ini adalah yang 4x4, jadi tentunya bisa disesuaikan teman-teman pengen aktifkan yang 4x2 nya aja atau 4x4 nya, bahkan bisa disesuaikan kalau lagi di medan berat sekalipun. Dan untuk di kap mesinnya kita lihat juga di sini sudah dilengkapi dengan peredam. Jadi dengan 4x4 yang ada di Pajero ini tentunya teman-teman kalau yang suka off-road tentunya inilah mobil SUV sejati gitu ya. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R18 warnanya two tone polish dengan profil ban di 265/60. Rem depannya di sini tentunya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, Restart Assist, bahkan sudah ada TPMS-nya juga. Lalu di samping sini tentunya dia ada footstep ya. Ngomongin Pajero gitu, di finishing warna silver di bagian atas, di bawahnya di finishing warna black dove. Dan kita lihat untuk spionnya ini untuk housing atau covernya di finishing warna chrome di bagian atas. Jadi kelihatan elegan, lengkap dengan lampu sen juga. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis dan tentunya juga sudah connect dengan remote-nya atau sudah auto folding. Dan untuk Pajero Sport Dakar 4x4 ini dia sudah ada kamera samping juga tentunya ya. Di bawah spionnya ada kamera kanan dan kiri karena sudah ada kamera 360. Di bagian atas bodinya tentunya ada roof rail juga ya, standar mobil SUV rata-rata harus ada roof railnya kayak gini. Ada list body berwarna chrome juga di bagian bawah kacanya menimbulkan kesan tambah elegan juga. Ditambah lagi handle pintunya juga di finishing warna chrome jadi tambah elegan, lengkap dengan tombol untuk membuka atau sudah smart entry juga gitu. Jadi nggak perlu ngeluarin kunci, tinggal tekan tombol ini aja. Untuk handle pintu belakangnya juga model tarik warna chrome juga. Dan roda belakangnya ini sama kayak depannya ya, bahkan untuk pengereman di roda belakangnya pun sudah pakai rem yang sudah cakram juga, jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas ini antenanya masih model sirip view ya atau shark fin antena, tapi ini menambah unsur sporty juga. Lalu di atas ini juga ada roof spoiler, warna body juga, lengkap dengan high mount stop lamp di dalam kaca atasnya. Lalu untuk kacanya sendiri juga sudah anti embun, sudah ada garis-garis defoggernya, dan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Di bagian tengah, standar ada emblem Mitsubishi berwarna chrome, di bawahnya juga ada garis berwarna chrome, ini juga menimbulkan tambah elegan juga. Dan tentunya di bawahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang, apalagi sudah ada kamera 360. Kemudian untuk detail lampunya ini tidak ada perubahan. Untuk lampu malam atau lampu remnya ini sudah LED. Kemudian untuk detail lampunya ini desainnya tidak ada perubahan ya. Untuk lampu malamnya sudah LED, lampu remnya LED, lampu mundurnya juga LED, tapi untuk lampu sennya dia masih bolam halogen. Karena yang 4x4 ada emblem 4x4 di bagian kanan ini, di bawahnya ada emblem Dakar dan Ultimate ya berwarna chrome, dan di kirinya ada emblem Pajero Sport berwarna chrome juga ya. Dan selain tadi ada kamera juga di sini belakang juga ada 4 sensor lagi nih. Jadi ada 4 parking sensor dan juga ada kamera untuk keamanan saat lagi mundur. Dan untuk underguard bumper bawahnya ini juga di finishing tambahan body kit warna silver glossy ya, lengkap dengan 2 lampu reflektor kanan dan kiri. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 2024. Untuk kuncinya modelnya sudah keyless atau smart key ya, jadi remote kayak gini dan modelnya juga kecil, jadi kalau disimpan ini cukup praktis ya, dikantongin aja juga gampang. Lalu ada tombol lock unlock, ada untuk membuka bagasi belakangnya juga sudah elektrik juga. Lalu di belakangnya juga ada logo 3 berlian berwarna chrome atau logo Mitsubishi ya. Dan saat kita kunci ini juga langsung bisa melipat otomatis dan nyala lampu sen untuk spionnya. Begitu pula saat kita unlock atau kita buka kuncinya juga langsung membuka otomatis. Jadi hanya untuk buka
pintu-pintu aja ya, termasuk pintu bagasinya nanti kita akan lihatkan pada saat kita bongkar bagasinya. Oke, jadi karena sudah kilas kayak gini, sebenarnya teman-teman nggak perlu ngeluarin kunci, jadi bisa kita kantongin. Lalu di sini ada tekan tombol ya, ini bisa mengunci, atau kalau mau buka ya tekan tombol lagi aja gitu ya, jadi nggak perlu ngeluarin kuncinya. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk dari depannya ini sama kayak yang di Dakar Ultimate juga ya. Jadi dari atas sampai bawah ini didominasi warna hitam, tapi dia ada perpaduan warna burgundinya atau agak merah-merah coklat gitu ya. Untuk di bagian armrest dan atasnya yang sudah dilapis soft touch, termasuk di bagian pegangan tangan ini ya. Untuk driver ini juga dilapis kulit warna burgundi juga. Lalu di sini handle pintunya di finishing warna chrome, di atasnya ada aksen ornamen warna dark silver. Lalu di bawahnya ada tombol-tombol power window, kemudian ada tombol untuk central lock-nya, dan di pojokan juga ada satu tweeter atau speaker tambahan lagi ya. Di paling bawah di sini ada speaker lagi untuk speaker utamanya, ada satu cup holder dan juga ada door pocket, serta ada lampu tambahan. Ini tidak hanya reflektor tapi nyala ya, warna kuning. Kita masuk ke dalam. Nah, pada saat mau masuk juga ada pegangan tangan di sini, jadi memudahkan kita kalau mobil gede tinggi gini. Oke, kita masuk. Nah, nuansa dashboard di dalamnya ini tidak banyak perubahan sebenarnya dari model sebelumnya, tapi ada pencerahan aja ya, warna-warna burgundi di interiornya, tapi ini kelihatan jadi lebih mewah dan kelihatan lebih prestis gitu ya. Di bagian kanan ini dia sisi-sisinya ada aksen-aksen warna dark silver, di bawahnya ada tombol pengaturan untuk spionnya termasuk untuk melipat spion, ada untuk menyalakan mesinnya ya, sudah smart engine di sini. Kemudian ada tombol collision mitigation assist-nya tadi atau untuk ADAS-nya ya, aktifinnya di sini. Ada parkir assist juga, dan juga ada untuk tombol VSC atau traction control. Dan di bagian bawah tentunya hanya tersedia pedal gas dan rem saja ya, karena untuk yang 4x4 walaupun 4x4 tetap hanya matic ya. Dan di sini juga ada airbag untuk di bagian lutut bawah sini ya, di bawah setir. Jadi airbagnya itu ada 7. Lalu untuk bahan joknya, nah ini perubahannya ya, di 2024 itu dia joknya sekarang warna burgundi atau merah-merah kecoklatan gitu, di tengahnya warna hitam dengan motif wajik-wajik, dan tentunya dia masih mempertahankan airbag ya di bagian joknya juga. Kemudian untuk pengaturan kursi driver ini juga elektrik ya untuk sandarannya, lalu untuk maju mundurnya ini juga elektrik, kemudian untuk naik turunnya juga sudah elektrik, jadi pengaturan di kursi driver depannya sudah elektrik semuanya. Nah, untuk setirnya ini dia ada perubahan ya. Kalau sebelumnya dia 4 spok, sekarang jadi 3 spok. Ini mirip yang ada di X-Force ya. Intinya sudah dilapis kulit dengan motif bintik-bintik. Di bagian kanan juga, kirinya juga ada tombol-tombol yang di finishing warna black glossy ya. Di kanan ini untuk pengaturan lane keeping assist dan adaptive cruise controlnya. Lengkap untuk mengangkat telepon, kemudian voice command, dan juga untuk kamera 360-nya. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya atau audio steering suite, lengkap dengan pengaturan MID juga di bagian kiri ini. Dan untuk setirnya ini dia juga bisa diatur ya. Jadi sudah bisa naik turun dan maju mundur secara manual ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Dan yang menarik untuk Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4, dia ada pedal shift juga di belakang setir ini. Jadi teman-teman, walaupun tadi pedalnya hanya 2 ya, tapi tetap kita bisa merubah gigi secara manual dengan hanya menarik tuas-tuas yang di belakang ini ya. Jadi ada minus, ada plus gitu. Dan di belakangnya lagi sebelah kanan ada saklar saraf untuk lampu-lampunya standar, dan di kirinya ada saklar saraf untuk wiper depan dan belakangnya ya. Dan sudah ada pilihan auto nih. Jadi sudah ada auto rain sensor. Kalau dinyalakan autonya, nanti pada saat hujan dia akan nyala otomatis untuk wipernya. Untuk menyalakan mesin, karena sudah kilas, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol smart engine-nya yang di kanan setir tadi, kita nyalakan. Dan saat dinyalakan, tampilan speedometernya ya, jadi dia ada animasi mobil Pajero baru keluar gitu ya, cukup atraktif. Dan
Ini sudah full layar animasi digital ya, ada full TFT, jadi bukan yang model analog lagi gitu untuk speedometer dari New Pajero ini ya, termasuk yang generasi sebelumnya juga sebenarnya sudah begini juga gitu. Dan keterangan-keterangan di dalam tentunya lengkap ya, termasuk untuk tadi ADAS-nya juga ada, kemudian untuk indikator bahan bakar, kemudian seat belt, pintu-pintu dan lain-lain ya. Tentunya lengkap semuanya ada di sini dan tentunya sudah cukup modern karena sudah digital kayak gini. Di tengah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, masih di tengah juga, nggak yang model floating kayak mobil-mobil zaman sekarang. Dan kita lihat fitur-fiturnya di sini ada multimedia, mulai dari radio, shotnya dari radio tadi ya, iPod, Bluetooth, USB audio, USB video ya. Jadi banyak pilihannya juga gitu. Kemudian juga ada HDMI, lalu home-nya juga sama ya, settingan, kemudian info seputar berkendara di sini. Dan kalau dirubah ke R atau mundur, dia juga sudah ada kamera 360-nya ini. Jadi bukan hanya kamera belakang aja. Untuk yang 4x4 ini sudah pakai kamera 360. Lalu di bawahnya di sini juga ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya dan ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya secara elektrik ya. Bisa dibukain driver juga dari depan sini kalau misalkan pengen dibukain dari dalam. Kemudian pengaturan AC-nya juga sudah digital dan ini sudah dual zone juga dengan Nano X juga ya, untuk udaranya juga lebih sehat tentunya. Bisa ada sinkronis juga. Di sini ada rotasi udaranya, untuk front defogger dan rear defogger juga ada. Kemudian ada pengaturan kipas dan mode arah semburannya juga bisa arah badan, arah ke kaki juga gitu ya. Jadi pengaturannya selain digital juga sudah dual zone dan Nano X juga, jadi cukup modern dan sehat gitu untuk udara AC-nya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini sebenarnya nggak banyak perubahan, tapi dengan warna-warna burgundi tambahannya jadi kelihatan lebih manis, lebih kelihatan premium sedikit gitu ya dibandingkan yang semula banyakkan warna hitam. Lalu di bawah sini juga ada power outlet, ada 3 port USB ya, model standar 2, HDMI 1. Di bawahnya juga menariknya ada wireless charger nih, selain colokannya juga sudah banyak, ada wireless charger juga. Jadi teman-teman kalau nggak pakai kabel bisa ada pilihan untuk nggak pakai kabel gitu ya. Untuk model tuas transmisinya, ini modelnya seperti ini, tidak banyak perubahan ya. Di atasnya ada aksen-aksen warna silver, di bawahnya dibungkus kulit. Lalu di sekitarnya di finishing warna black glossy kaca, lengkap dengan list warna chrome-chrome ya, dan ada motif karbon-karbon berwarna dark silver juga. Dan warna silvernya ini dia seolah menyambung sampai ke atas juga. Jadi memang kelihatan elegan dan juga ada tambahan kulit di kanan kirinya berwarna burgundi. Dan di bagian sini juga ada tombol untuk rem parkirnya sudah elektrik, lengkap dengan auto hold. Lalu ada untuk pengaturan gigi 4x4-nya dari sini ya, mulai dari 4x2 bisa, 4x2 height-nya, atau yang 4x4 di medan yang lebih berat lagi bisa ada ditaruh di sini. Ada tombol hill down assist juga nih, jadi pada saat teman-teman di turunan dia juga biar lebih aman. Dan kalau lagi di medan off-road juga ya, di sini juga bisa diaktifkan, jadi bisa disesuaikan gitu, jadi tidak selalu 4x4 aktif gitu, jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi cukup lengkap juga untuk fitur-fiturnya. Lalu di sini juga ada 2 cup holder ya, lengkap dengan list warna silver, jadi tampak elegan, di finishing warna black glossy juga. Dan menariknya konsol boxnya juga sudah dilapis kulit ya, ini warna burgundi juga, jadi senada dengan jok-joknya. Dan kalau dibuka dia ada skat ya, tapi ini bukan wireless charger, wireless chargernya tadi di depan aja. Dan boxnya juga lumayan ya, untuk penyimpanan modelnya kotak dan cukup dalam juga. Lalu di depan sini juga ada laci utamanya ya, ini untuk penyimpanan tentunya cukup besar. Kemudian juga ada garis list warna dark silver ya, yang seolah-olah menyambung sampai ke door trimnya. Kemudian airbag untuk bagian penumpang depan. Di sisi AC-nya juga ada aksen dark silver juga, dan di pojokan juga tentunya ada tweeter. Lalu di pilar kirinya juga ada pegangan tangan ya, di bawah, di atas juga pegangan tangan lagi, ini sudah retract. Lalu ada spion dalam, di sebelah kiri ini sudah ada kaca dan lampu tambahannya. Di tengahnya ada lampu kabinnya, ini masih warna kuning ya, ada 2. Dan dia juga ada tombol untuk membuka sunroofnya di sini. Oke, kita buka sunroofnya ya. Jadi dia untuk tutup plafonnya langsung ketarik gitu ya, bukan ngebuka otomatis plafonnya dulu, tapi langsung sekaligus. Dan maksimal bukanya segini ya, jadi ya ini lumayan lah untuk ukuran orang dewasa, badan ideal sih masih bisa keluar gitu. Jadi makanya banyak pejabat yang pakai, mungkin kalau buat kampanye cocok gitu ya, karena bisa keluar dari atap mobil gitu ya. Dan untuk menutupnya ini sudah elektrik juga,
Jadi kacanya aja ya, untuk tutup plafonnya nanti manual. Dan ini juga bisa dibuka sedikit di belakang gitu, ke atas kayak gini ya. Tutupnya juga sudah elektrik, tapi sedikit kurang ini tutup plafonnya ya, harus manual kayak gini. Lalu untuk spion dalamnya juga menariknya sudah auto dimming, lengkap dengan tombol di tengahnya, dan di kanan dia ada sun visor juga dengan kaca dan lampu tambahan juga. Lalu di joknya kanan kiri tentunya ada seat belt ya. Ini 3 titik penguncian yang sudah teknologi Pro Tensioner dan force limiter untuk keamanannya. Kemudian di atas jok juga ada headrest yang sudah adjustable juga, tentunya warna burgundy menyesuaikan dengan joknya juga ya, bisa diatur ketinggiannya juga. Dan menariknya lagi, karena 4x4 ya, ini standar harus ada airbag samping gitu ya. Jadi airbagnya itu ada 7 supaya full sampai di belakang, termasuk di jok penumpang depannya juga ada airbag. Jadi total airbagnya sekali lagi ada 7. Nah, sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya sama kayak depannya, didominasi warna hitam dan ada warna burgundy juga di bagian armrest dan atasnya yang sudah dilapis soft touch gitu ya. Ada aksen warna dark silver juga, handle pintunya sudah dilapis chrome, ada warna black glossy di tengah sini lengkap dengan satu laci kecil ya, dan juga ada tombol power window belakangnya. Dan untuk di bawah juga ada speaker, ada 2 cup holder, lalu ada lampu penerangan juga yang tentunya ini nyala warna kuning. Kita masuk ke dalam. Untuk masuk ke dalam, di sini masih dibantu ada pegangan tangan juga gitu ya. Jadi nggak harus dari sini. Ini lebih praktis karena mobil tinggi seperti ini ya. Kita masuk. Nah, di dalam kalau untuk Pajero itu dia joknya ini nggak bisa maju mundur ya. Jadi fix. Itu kalau jok drivernya mundur full itu segini jaraknya. Kemudian di bagian headroomnya ini masih lumayan ya, walaupun mobilnya tinggi, tapi hampir 10 jari juga dari tinggi saya 167-an ya. Dan di kanan kirinya di sini juga ada pegangan tangan retract, lengkap dengan gantungan juga kanan kiri. Ada blower AC belakangnya. Lalu untuk yang Dakar 4x4 ini dia nggak ada roof monitor ya. Jadi karena ada sunroof biasanya dia nggak dapat roof monitor. Jadi kalau Pajero itu kayak pilihan gitu. Walaupun sebenarnya di sini masih bisa ditambah, ada space-nya gitu ya. Dan di tengah ini dia ada lampu cabinnya masih warna kuning juga, lengkap dengan pengaturan AC-nya ya di atas ini. Kemudian di kanan kirinya seatbelt-nya 3 titik penguncian, bahkan kalau lagi bertiga gitu ya, itu juga ada seatbelt 3 titik juga dari atas sini. Lalu headrest-nya juga menariknya sudah 3 juga, adjustable semuanya. Dan di sini juga ada armrest juga nih. Jadi kalau lagi berdua sendiri tentunya lebih nyaman, lengkap dengan 2 cup holder juga di sini. Dan ada isofix juga di sini dengan bahan tentunya kulit kayak depannya ya, warna burgundy dan warna hitam-hitam dengan motif-motif wajik. Di depannya juga ada kantong-kantong kanan kiri, dan di bawah ini menarik, selain ada port USB 2 di sini, ada colokan kayak rumah juga gitu ya, sampai 150 watt nih. Jadi teman-teman bisa pakai barang-barang yang elektronik colokan standar rumah juga bisa gitu ya di Pajero Sport ini. Sekarang kita masuk dan bongkar baris ketiganya ya. Untuk pelipatan jok tengahnya, ini dia dari atas sini, dan ini sekali jebretan langsung terlipat full kayak gini ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ini coba kita miringin sandaran dulu biar lebih rileks. Nah, ini udah maksimal kayaknya. Segini ya. Dan ini jujur agak rendah, jadi di sininya gantung gitu ya. Dan ini jaraknya ya lumayan sih. Jadi sudah longgar karena jok baris keduanya ini fix, nggak bisa dimaju mundurin gitu. Jadi ya seperti ini settingannya. Kemudian di sini juga joknya sudah kulit ya, warna burgundy dan hitam juga, tapi nggak ada motif-motifnya. Dan ada 2 headrest juga yang sudah adjustable. Dan di bagian kanan kirinya juga ada seat belt, ini hanya 2 juga ya, sudah 3 titik penguncian. Di bagian kiri nggak ada laci-laci, di kanannya ada 2 cup holder, lengkap dengan 1 power outlet ya di kanan ini. Kemudian di atas ini juga masih ada pegangan tangan,
ada blower AC untuk baris ketiganya juga gitu. Jadi tentunya dari depan sampai belakang itu semuanya sejuk gitu ya, karena ada blower masing-masing. Dan di atas sini dia juga masih ada penerangan nih, lampu cabin warna kuning. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ada 4 cara elektrik semuanya. Yang pertama kita bisa buka dari kick sensor juga nih. Jadi kalau teman-teman bawa barang gitu ya, kita maju, ayunkan kaki. Nah ini bisa terbuka otomatis gitu ya. Jadi kalau bawa barang tinggal masukin, nggak perlu ngeluarin kunci gitu. Kemudian bisa juga dari remote, buka tutupnya di sini tadi yang kita bahas. Ini kita coba tutupnya aja ya, pakai remote. Nah, jadi bisa pakai remote juga. Kemudian bisa juga dari sini langsung elektrik juga, atau teman-teman kalau mau dibukain dari dalam tadi juga ada tombolnya ya di bawah head unit audio, itu bisa buka bagasi secara elektrik juga. Jadi ada 4 cara dan semuanya sudah elektrik. Dan kita lihat ya bagasinya walaupun mobilnya besar tapi nggak terlalu besar ya sebenarnya ya. Jadi ya standar mobil 3 baris kurang lebih seperti ini. Tapi ini bisa kita lipat jok baris ketiganya kalau teman-teman perlu bagasi yang luas dan kosong baris ketiganya. Nah ini pelipatannya agak unik ya. Jadi ada 2 kali kerja. Yang pertama kita tarik yang di bawah ini ya, tali-tali. Ini dia. Dan yang menarik itu ada fitur tersembunyi. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu masukin kulkas gitu ya, perlu besar lagi, atau sepeda mau bagasi yang panjang, ini menarik karena dia bisa dilipat jok baris keduanya juga ini. Ketika dibuka kayak gini, ini jadinya rata gitu ya. Memang tadi agak repot gitu ya cara untuk melipat baris ketiganya, tapi ya mungkin karena fiturnya seperti ini gitu ya. Jadi dari depan ini sampai ke belakang itu los rata gitu ya. Jadi hanya 2 bangku penuh pengemudi dan juga penumpang depan aja yang tersisa gitu. Jadi bener-bener fungsional gitu. Jadi walaupun memang kekurangannya belum elektrik aja ya untuk pengaturan baris keduanya itu. Kalau seandainya sudah dibuat elektrik semuanya sih ini wow banget gitu ya. Dan di kanan ini dia juga tadi ya dari baris 3 kelihatan ada power outlet. Kemudian di sini juga ada pengait nih. Kalau misalkan teman-teman mau nambah kargonet juga gampang karena ada pengaitnya, tinggal beli kargonetnya. Di sini juga ada tempat untuk menyimpan toolkit dongkraknya. Di sini cukup praktis juga. Dan kalau dibuka karpetnya, ini juga ada tempat penyimpanan walaupun kecil ya untuk storage-nya. Dan di sini untuk putar buka ban cadangannya ya. Jadi ada di bawah sini. Jadi cukup praktis juga bukanya dari sini. Oke, kita tutup. Nah itu tadi kita sudah membuka spek dan fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 yang merupakan Pajero Sport tipe terlengkapnya. Jadi nggak heran ya dengan fitur-fitur yang cukup standar menurut kita ya. Standarnya standar lengkap. Jadi makanya kalau teman-teman ditanya pengen punya mobil apa, kalau punya uang pasti rata-rata kalau nggak Pajero ya temennya gitu ya. Jadi ini memang menjadi salah satu objek mobil yang boleh dibilang paling populer dan paling diinginkan untuk dimiliki. Jadi buat teman-teman kira-kira apakah berminat juga untuk memiliki Pajero Sport ini? Buat teman-teman yang berminat nanti bisa langsung hubungin Kak Linda ya, nomornya ada di bawah. Langsung dijapri aja yang mau coba untuk test drive, atau mungkin tanya hitungan atau nego diskon, pokoknya langsung aja didiskusikan sama Kak Linda di nomor yang ada di bawah. Nah cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan silahkan diberi masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.